Bab 1875. Jika begitu, silakan pergi jauh dari sini. 1. Wanita bergaun polos. Kali ini, Small Cave kehilangan dua Supermaster. Orang suci setengah langkah, orang suci semu. Galvin Lee adalah orang suci semu. Alam ruang waktu tak terkalahkan. Pada waktunya, jika Galvin Lee ingin mencapai posisi suci, seharusnya tidak terlalu mudah. Namun, sekarang dia telah terbunuh. Bukan hanya dia, tetapi juga gurunya. Itu setara dengan menyatakan perang terhadap Small Cave. Pada saat ini, pria bayangan itu tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, wanita itu mungkin setidaknya adalah tingkat orang suci yang hebat. Setidaknya tingkat orang suci." Pria tua itu tanpa ekspresi, lalu, Small Cave tidak takut pada tingkat orang suci. Karena Small Cave memiliki Supermaster setingkat Wali Agung. Selain itu, leluhur Small Cave juga memiliki beberapa hubungan dengan aturan hukum alam semesta. Dalam hal ini, baik Dewa Kuno, Star Territory, dan Kerajaan Iblis Surgawi harus merasa takut terhadap Small Cave yang memiliki kekuatan luar biasa. Alam semesta yang ada aturan hukum. Siapa yang tidak takut? Orang tua itu berkata lagi, "Teruslah mencari, harus menemukannya." Orang berbaju hitam itu mengangguk, "Orang-orang kita sudah melakukan yang terbaik untuk mencari orang ini." Setelah berbicara, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Sekarang, Mileye telah bergabung dengan Istana Sengong." Istana Sengong. Pria tua itu mengerutkan kening, dia bergabung dengan Istana Sengong. Orang berbaju hitam itu mengangguk, orang ini memiliki hubungan khusus dengan wanita bergaun polos. Jika kita dapat menangkapnya, maka kita bisa mengetahui keberadaan wanita bergaun polos. Namun orang ini telah bergabung dengan Istana Sengong, sehingga kami tidak dapat menyerangnya dengan mudah. Meskipun Small Cave tidak takut dengan Istana Sengong, tetapi wilayah tersebut berada di bawah pengawasan Istana Sengong, sehingga mereka tidak berani menangkap orang secara langsung di wilayah itu. Hal ini dapat dengan mudah memicu perang di antara kedua belah pihak. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berkata, "Dia akan keluar." Orang berbaju hitam sedikit mengangguk, "Baiklah." Setelah berbicara, dia diam-diam menghilang. Di tepi sungai, lelaki tua itu perlahan menutup matanya. Mereka yang menyinggung Small Cave akan dihukum, tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Di tempat latihan langit berbintang, Mileye saat ini telah mampu memadatkan 10 sungai panjang dari dimensi waktu. Sekarang dia telah menguasai beberapa metode. Yang terpenting adalah menggabungkan waktu dengan ruang hampa. Dimensi waktu saat ini tidak hanya dilampaui secara kualitatif, tetapi juga secara kuantitatif. Dan dia semakin memahami sungai panjang dari dimensi waktu ini. Dan semakin banyak yang dia tahu, semakin mudah baginya untuk menembus batas. Perlu dicatat bahwa jurus tarik pedang miliknya saat ini dapat meningkatkan kekuatan hingga 380 kali lipat. Walaupun begitu, Mileye masih terlalu takut untuk mencoba menghunus pedang Xuanxing dengan jurus tarik pedangnya. Karena dia sendiri tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan itu. Kekuatan pedang Xuanxing terlalu menakutkan dan ia takut tidak mampu mengendalikannya. Waktu berlalu secara bertahap, dan sekitar 2 bulan kemudian pada hari ini, Daoi tiba-tiba mengunjungi tempat kultivasi langit berbintang tempat Mileye berada. Mileye melihat ke arah Daoi, dan Daoi tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau kita pergi berkeliling?" Mileye berkedip, "Jalan-jalan." Daoi mengangguk, "Aku mendengar bahwa tetua sekte dalam keluar untuk memberikan ceramah. Apakah kamu tertarik untuk mendengarkannya?" Mileye segera menggelengkan kepalanya, "Tidak tertarik."
Daoyi memutar matanya ke arah Mileye, ayolah, temani aku. Mileye tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tertarik. Daoyi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, hatinya sangat bahagia. Keduanya meninggalkan tempat latihan langit berbintang dan sampai di lapangan besar Wiroyan, yang panjangnya hampir 1000 kaki dan lebarnya tak tertandingi. Saat ini, banyak murid sekte luar telah berkumpul di lapangan Wiroyan. Ada ratusan dari mereka. Mileye melirik murid-murid sekte luar itu dan berkata dengan lembut, orang-orang ini tidak buruk. Daoyi mengangguk. Mereka yang bisa menjadi murid sekte luar sebenarnya tidak lemah. Di dunia luar, mereka adalah jenius di antara para jenius. Mileye tiba-tiba bertanya, Daoyi, bagaimana dengan Livi dan yang lainnya? Daoyi menjawab dengan lembut, mereka ingin tinggal di rumah bambu di tepi danau. Mileye sedikit mengangguk, aku mengerti. Rupanya, Livi dan yang lainnya masih belum bisa melupakan Dewa Ye. Daoyi melirik Mileye, mereka juga tidak membencimu. Tidak, mereka tidak pernah membencimu. Mileye sedikit tersenyum, itu bagus. Daoyi hendak mengatakan sesuatu, namun sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan, waduh, orang yang masuk melalui jalur pintu belakang ada di sini. Melalui jalur pintu belakang. Begitu ucapan ini keluar, semua murid sekte luar di lapangan memandang Mileye. Masuk melalui pintu belakang. Ketika melihat Mileye, sejumlah murid sekte luar menunjukkan penghinaan. Mileye berbalik dan menatap Daoyi, apakah kita masuk melalui jalur pintu belakang? Daoyi berpikir sejenak dan kemudian berkata, mereka mungkin membicarakanmu, bukan aku. Mileye. Daoyi tertawa dan berkata, biarkan saja mereka. Mileye mengangguk. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba berjalan mendekati Mileye dan Daoyi. Kemudian pria itu memandang Mileye dengan sinis, kamu tidak layak berdiri bersama kami. Mileye tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu pergilah yang jauh. Sambil berkata demikian, dia mengangkat tangannya dan menamparkan pria tersebut. Pak! Sebelum pria itu bisa bereaksi, dia terlempar jauh dan mendarat dengan keras di tanah dengan kekuatan yang cukup besar, membuat seluruh tanah berguncang. Bersambung. Bab 1876. Jika begitu, silakan pergi jauh dari sini. 2. Semua orang tercengang. Langsung menyerang begitu saja. Mileye melirik murid sekte luar itu dan kemudian berkata sambil tersenyum, apakah kalian masih ada masalah? Para murid sekte luar memandang Mileye dengan sedikit kewaspadaan di mata mereka. Orang yang baru saja dipukul oleh Mileye tidak lemah, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jelas, Mileye ini memiliki kekuatan yang besar. Melihat semua orang diam, Mileye tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul tidak jauh di depan semua orang. Melihat orang ini datang, wajah para murid sekte luar di lapangan sedikit berubah, dan kemudian dengan cepat menyapa, hormat tetua. Tetua sekte dalam. Mileye menatap lelaki tua itu dan harus mengakui bahwa aura pihak lain jauh lebih kuat daripada aura Oliver dan 3 lainnya. Orang tua itu bahkan tidak melirik ke kerumunan, dia hanya duduk bersila dan kemudian mengeluarkan sebuah buku kuno, cara seni bela diri dimulai dengan dewa kuno. Mendengar itu, para murid sekte luar segera menempati tempat duduk dan memperhatikan dengan saksama. Mileye dan Daoyi juga bergabung dengan mereka. Awalnya, Mileye tidak terlalu tertarik, tetapi kemudian dia mulai mendengarkan dengan serius.
Harus diakui bahwa ceramah orang tua itu sangat bagus, terutama dalam menjelaskan beberapa konsep dasar seni bela diri yang sangat terperinci. Para murid sekte luar juga mendengarkan dengan sangat serius, karena kesempatan seperti ini hanya datang sekali dalam 3 bulan. Dulu, mereka bisa mendengarkan ceramah sebulan sekali, tetapi dengan penurunan anggota sekte luar, kesempatan itu menjadi 3 bulan sekali, dan mungkin akan lebih jarang lagi di masa depan. Setelah sekitar setengah jam, lelaki tua itu tiba-tiba menyingkirkan buku-buku kuno ke samping, berdiri, dan bersiap-siap untuk pergi. Pada saat itu, seorang murid sekte luar tiba-tiba berkata, "Tetua, tolong tunggu sebentar." Orang tua itu melirik murid sekte luar, dan murid itu memberi hormat. "Tetua, aku tidak mengerti satu hal. Anda baru saja mengatakan bahwa cara seni bela diri adalah hal yang paling penting." Pria tua itu tiba-tiba menyela, dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Semua ini pertanyaan dasar dan aku tidak ingin membuang waktu untuk menjawabnya." Mendengar ini, wajah murid sekte luar tiba-tiba menjadi murung. Harus dikatakan bahwa semua wajah para murid sekte luar di lapangan menjadi suram. Tetua sekte dalam ini datang ke sini untuk mengajar, tetapi seperti memberi sedekah. Tetua sekte dalam tidak mengatakan apa-apa, hanya berbalik dan pergi. Di lapangan, wajah semua murid sekte luar menjadi semakin muram. Pihak lain sama sekali tidak menganggapnya serius. Saat ini, Oliver tiba-tiba muncul di lapangan dan memandang semua orang. "Apakah kalian tahu mengapa dia tidak menghormati kalian?" Semua orang menggelengkan kepala. Oliver melihat kerumunan dan berkata, "Karena dia berasal dari sekte dalam, sedangkan kalian berasal dari sekte luar. Mereka tidak akan membagikan pengetahuan mereka ke sekte luar jika tidak ada misi yang harus dilakukan." Seorang murid sekte luar mengatakan dengan sungguh-sungguh, "Tetua, tetapi kita semua berasal dari Istana Sengong." Oliver menatap murid sekte luar dengan tajam. "Kamu benar, kita semua berasal dari Istana Sengong. Namun, di Istana Sengong, ada murid sekte luar dan dalam. Selain itu, di alam semesta manapun, hanya yang kuat yang akan dihormati. Jika kamu ingin dihormati, maka bergabunglah dengan sekte dalam. Hanya ketika kamu bergabung dengan sekte dalam, kamu akan dihormati." Bergabung dengan sekte dalam. Mendengar ini, wajah para murid sekte luar di lapangan menjadi semakin muram. Karena bergabung dengan sekte dalam sangat sulit. Banyak orang yang hampir putus asa. Bahkan menurut mereka, itu mustahil. Oliver tiba-tiba berkata, "Mileye, Ravindriali, dan Daoi tetap di sini, dan yang lainnya bisa pergi." Mendengar ini, para murid sekte luar itu saling memandang dan kemudian bubar. Di seluruh lapangan Wiroyan, hanya tersisa Oliver, Ravindrali, Mileye dan Daoi. Oliver melihat Ravindrali dan Mileye, "Apakah kalian percaya diri?" Ravindrali berkata, "Aku cukup yakin, sekitar 60%. Saat dia berbicara, dia menatap Mileye. Mileye bertanya, "Bergabung dengan sekte dalam?" Oliver mengangguk. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Apakah benar-benar sulit untuk bergabung dengan sekte dalam?" Oliver mengangguk, "Ya, sangat sulit." Mileye tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan mencobanya." Oliver memandang Mileye dan mengangguk, "Kalian bertiga akan mengikutiku ke paviliun giok elegan." Mendengar ini, ekspresi Ravindrali berubah, "Paviliun giok elegan." Oliver mengangguk, "Kami telah lama berupaya untuk memperoleh 3 tempat tersebut, dan akhirnya kami berhasil." Mileye tiba-tiba penasaran, "Paviliun Leandra?" Ravindrali menatap Mileye, "Saudara Ye, kamu sepertinya tidak tahu apa-apa."
Mileye tersenyum dan berkata, ini pertama kalinya aku mendengarnya. Ravindra Lee memberikan sedikit penjelasan, paviliun giok elegan ini adalah tempat yang sangat istimewa. Didirikan oleh mantan murid pewaris sejati dari Istana Sengong kami. Setiap tahunnya, diadakanlah pesta yang hanya diikuti oleh 3 monster teratas. Tidak semua orang bisa bergabung, bahkan murid sekte dalam pun tidak semuanya bisa. Hanya mereka yang mendapat undangan saja yang bisa mengikuti acara tersebut. Mileye bertanya lagi, apa yang dilakukan di dalam? Ravindra Lee berkata sambil tersenyum, menikmati segelas teh, mendiskusikan Tao, dan berkenalan dengan talenta dari seluruh penjuru dunia. Mileye mengangguk, baiklah, aku mengerti. Oliver tersenyum dan menyarankan, kalian dapat menjelajahi dunia luar. Ravindra Lee ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kami bertiga pasti tidak memenuhi syarat untuk diundang, tetua, kamu. Oliver tertawa dan berkata, kami mengumpulkan keberanian yang luar biasa untuk meminta bantuan dari guru-guru kami dalam hal ini. Kalian harus menghargai kesempatan ini. Akan lebih baik lagi jika kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan beberapa murid sekte dalam. Mileye merasa sedih dalam hatinya. Kondisi di sekte luar ini sangat menyedihkan. Bersambung.